karena dia sudah kedatangan khodam, jin yang ada dalam tubuhnya. Wajar kebal bacok karena ada khodamnya. Padahal Nabi, sahabatnya nggak punya ilmu kebal bacok. Kalau ada, maka Nabi yang pertama kali mengajarkan agar sahabatnya ketika perang kagak ada yang mati kebal bacok. Tapi apa yang terjadi? Justru para sahabat ingin mati di medan perang, ingin menjadi para syuhada, orang yang mati syahid. Kenapa? Mereka nggak punya ilmu kebal bacok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, dukun. Dukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi. Makanya ada istilah dukun beranak, betul. Ya, ini orang yang menolong orang sakit, orang yang menolong orang ketika melahirkan. Itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Tapi dalam pengertian Islam adalah orang yang mengetahui perkara gaib. Itu pengertian dari dukun. Dukun ini ada dua. Dukun ilmu hitam dan ilmu putih. Ilmu hitam ini identik biasanya walaupun tidak melulu. Biasanya dukunnya ini yang pakai ilmu hitam, bajunya hitam, celana hitam, tutup kepala hitam, gigi hitam juga ya, nggak pernah gosok gigi berarti ya. Nah, ini serba hitam. Iya, ini identik dengan hitam. Ya, ini ilmu yang arahnya kepada kejahatan, nyantet, pelet, ngep. Ini hitam, ya. Lawannya ilmu putih. Ilmu putih ini yang dinamakan oleh orang ahli thariqat dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah sebetulnya perdukunan dalam Islam. Dukun juga loh. Iya. Kitabnya namanya Kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Ya. Ada lagi itu yang ditulis oleh namanya Ahmad bin Ali Al-Buni atau Al-Buni ya, Ahmad bin Ali Al-Buni. Kitab yang lebih sentral lagi namanya Kitab Manba'u Usulil Hikmah. Ya. Ini menurut Syekh Abu Fadl Senori, beliau berkata ya dalam kitab beliau, Kitab Ad-Durul Farid ya, fi Syarhi Jauharil Tauhid halaman 35 ya. Beliau berkata, alimta anna fi syamsil ma'arif wa manba'u usulil hikmati alladaini huma li syaihi al-buni wa amsaluhuma dakhilatun fi jumlatin kutubis sihri. Ketahuilah, kau akan mengetahui bahwa apa yang terdapat di kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra dan kitab Manba'u Usul Hikmah yang dimiliki atau ditulis oleh Syekh Al-Buni dan kitab-kitab semisalnya termasuk bagian daripada kitab sihir, karena isinya itu rajah-rajah ya. Nah, ini ilmu hikmah ini pertama nih, fungsi ilmu hikmah ya. Pertama, untuk pengobatan alternatif penyakit fisik, mental, dan spiritual. Mohon maaf, biasanya kalau orang datang ke ya inilah yang dinamakan ya bisa dikatakan dukun berjubah ustadz ya. Ini datang ya untuk obat, untuk mengobati penyakitnya dan sebagainya. Nah, ini hati-hati ya, nanti kita akan bahas apa ciri-cirinya, masih ada waktu dikit ya. Kedua, untuk meraih keberhasilan karir dan kekayaan. Contoh nih, udah musim pilkada bentar lagi ya, banyak yang punya guru spiritual ya. Nah, ini yang datang itu bisa dikatakan ilmu hikmah, ilmu putih, atau bahkan sebaliknya datang ke ilmu hitam.
ya untuk keberhasilan usahanya, karirnya, kerjaannya, atau bahkan bisa menambah kekayaannya, ya. Tapi Pak Muji kayak bukan ilmu hitam putih, bukan ya, abu-abu ya. Nah, abu-abu, alhamdulillah ya. Pakai ilmu keringat beliau ya, insya Allah. Yang ketiga, mengobati orang yang disantet atau kesurupan roh jahat. Ya. Keempat, meraih kekuatan fisik, kebal, ya, tahan bacok kagak mempan, ya, tahan pukulan jarak jauh, belum nyampe dipukul udah mental duluan. Kadang-kadang dengan pandangan mata orang tuh udah mental. Itu pakai ilmu hikmah, ya. Kemudian yang kelima, pawang hujan, menundukkan binatang buas. Ini bagian daripada kinerja ilmu hikmah. Yang keenam, ramalan nasib atau sesuatu yang terjadi ntar. Bapak nanti kayaknya kalau dilihat dari tangannya ini agak bengkok kiri, bengkok kanan, ini nggak bentar lagi mau makan sarapan di depan masjid ini mau disiapin. Nah itu ya, ilmu hikmah ya. Secara umum sebetulnya ini ilmu hikmah tuh bisa dikatakan perdukunan dalam Islam. Karena apa? Cara mendapatkannya, ya. Kenapa dikatakan perdukunan dalam Islam ilmu hikmah? Karena cara mendapatkannya melalui riyadhah dan wirid. Riyadhahnya puasa. Puasanya kadang-kadang puasa mutih ya. 40 hari ya, mutih, kagak makan kerupuk coklat, kagak makan daging, mutih yang serba putih ya. Ini menyalahi syariat karena niatnya bukan karena Allah, karena ilmu ya, ilmu kebal, ilmu sesuatu. Pas giliran Senin Kemis kagak pernah puasa ya. Nah ini masalah lagi gitu kan. Dan ada wirid-wirid tertentu. Saya katakan bahwa wirid kalimat yang tidak diajarkan Nabi, hati-hati, bisa mendatangkan khodam. Bahkan Asmaul Husna sekalipun. Kalau nggak percaya, buka kitab Manba'u Usul Hikmah. Itu bukti bahwa Asmaul Husna bisa mendatangkan khodam. Khodam itu jin. Di halaman 300 disebutkan, ya, ini saya kutip bahasanya. Orang yang membaca kalimat at-tawwab, at-tawwab, at-tawwab ratusan kali, bahkan ribuan kali, ini dikatakan di kitab itu akan datang seorang khodam dari bangsa jin namanya Maikhoil. Khodamnya itu namanya Maikhoil. Huwa ra'isun, dia adalah panglima jenderal dari 40 panglima perang. Tahta yadi kulli qaidin, yang mana setiap genggaman panglima itu terdapat 409 sofwan, barisan pasukan ya, dan setiap sof terdapat 409 ruh. Waruh yanzilu ala dzakir, dan ruh itu akan siap datang kepada orang yang disebut at-tawwab sampai ribuan kali. Hati-hati ya. Ini bukti kalau nggak percaya bahwa Asmaul Husna bisa mendatangkan khodam. Bukan malaikat, tapi jin. Nggak ada namanya malaikat Maikhoil. Ada Mikail ya. Ya. Kemudian ada lagi malaikat, malaikat disebutkan malaikat ya Khodyail. Padahal bukan malaikat. Ini jin Khodyail. Ini kalau membaca kalimat al-afu ya, afu sampai ratusan atau ribuan kali. Artinya itu bisa mendatangkan khodam kalau ajaran tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Wajar dia punya kemampuan ngobatin orang karena dia sudah kedatangan khodam jin yang ada dalam tubuhnya. Wajar kebal bacok karena ada khodamnya. Padahal Nabi, sahabatnya nggak punya ilmu kebal bacok. Kalau ada, maka Nabi yang pertama kali mengajarkan agar sahabatnya ketika perang kagak ada yang mati kebal bacok. Tapi apa yang terjadi? Justru para sahabat ingin mati di medan perang, ingin menjadi para syuhada, orang yang mati syahid. Kenapa? Mereka nggak punya ilmu kebal bacok. Artinya ilmu kebal bacok bukan dari Islam, tapi ada ajaran yang dicampur adukkan dengan ajaran Islam. Ya, walaupun kalimatnya kalimat yang serasa Islami. Wallahu a'lam. Hukum dukun secara umum terlarang.
banyak firman Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sabdakan melarang orang mempraktekkan dan mendatangi dukun. Ya, ini saya karena waktu juga nggak memungkinkan. Secara garis besar ini dalil-dalilnya sudah lengkap ya, cuman ya secara umum saya pernah sampaikan ya. Banyak lagi dalil yang lain yang Allah sebutkan forum ini tentang larangan mendatangi dukun. Banyak dalil. Satu, firman Allah dalam surat Jin ayat 26-27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah lah yang mengetahui perkara gaib dan Allah tidak menampakkan hal gaib kepada satu orang pun kecuali rasulnya yang Allah ridhoi. Jadi kalau rasul menyampaikan berita gaib akan datangnya hari kiamat, tanda-tanda kiamat, itu bukan karena pengetahuan beliau belaka, tapi wahyu yang Allah turunkan, Allah izinkan untuk disampaikan sebagai kepada umatnya sebagai perhatian. Jadi bukan semena-mena beliau tahu, enggak. Beliau Allah kasih pengetahuan ketika itu, ketika ditanya dan ketika akan menyampaikan. Tapi tidak sekonyong-konyong beliau mencari tahu, enggak. Ya, Allah yang izinkan. Dan banyak rasul yang tidak Allah kasih tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Kekurangan dari kekurangan iman fakir, kebenaran hanya milik Allah, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa terbimbing dalam kebenaran dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.